Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya untuk menerima pendaftaran. Ya, jadi apa-apa aja yang harus dilakukan ketika kita menerima pendaftaran, baik itu kelas reguler, privat maupun kelas yang lainnya. Apa aja yang harus dilakukan? Satu, ketika ada orang datang, dipersilahkan, jadi kita sambut, jadi kita keluar, terus habis keluar kita sambut orangnya. Nah, misalkan ada bapak sama ibu sama anaknya, berarti semuanya dipersilahkan duduk semuanya. Jadi yang paling utama disambut dulu, disalami, habis disalami dipersilakan duduk dulu, terus dia cari tempat yang nyaman orangnya. Jadi nyaman dulu, bagaimana dianya nyaman, anaknya juga sudah fokus, orang tuanya juga sudah fokus. Terus berikutnya ditanyain apa yang harus dicari atau apa ya, istilahnya itu yang dibutuhkan itu apa dulu, namanya siapa dulu. Jadi dengan bapak siapa, dengan ibu siapa, anaknya namanya siapa, kelas berapa, terus habis itu sekolahnya di mana, rumahnya di mana, terus rencananya ambil kelas reguler atau privat. Nah, seperti itu. Habis itu apa yang harus dilakukan? Berarti kita menyiapkan apa? Satu, harus menyiapkan proposal yang terbaru. Yang kedua, kita harus menyiapkan apa? Formulir pendaftaran. Terus yang berikutnya kita harus menyiapkan brosur. Jadi ini kita harus menyiapkan brosur. Ada brosurnya ada 3. Terus habis itu kita nyiapkan SPP. Terus kita nyiapkan kwitansi. Terus kita nyiapkan ini apa? Buku. Ini pulpen. Terus kita nyiapkan lagi HP. HP ini fungsinya buat apa? Satu, barangkali ada profil yang dari IG atau dari medsos, itu bisa dijelaskan pakai HP. Atau ketika melihat jadwal, kan ada di deskripsi, nah itu juga bisa dilihat jadwalnya di situ. Terus misalkan ada yang perlu ditanyakan, bisa komunikasi ke Pak Doni atau ke Bu. Jadi bukan ditunggu orangnya pulang dulu, tapi langsung seketika itu, bentar ya saya tanyakan ke pimpinan saya. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada orang tanya, diusahakan langsung closing di saat itu juga. Karena apa? Ketika orang itu sudah pulang, itu biasanya itu sudah berubah pikiran. Kecuali memang dianya masih mikir-mikir dulu, itu tidak usah dipaksa. Jadi seperti itu. Terus bagaimana caranya untuk menjelaskan proposal ini? Itu berarti yang pertama, proposal ini harus menghadap ke orang yang itu kita jelaskan. Jadi kayak gini. Apa aja poin-poin yang harus dijelaskan? 1, lokasi. 2, perizinannya. Terus yang berikutnya programnya. Terus yang berikutnya apa? Testimoninya. Habis testimoninya apa? Berarti harganya. Terus berikutnya apa? Gurunya. Terus apa aja yang ada di sini fasilitasnya. Nah, seperti itu. Lah ini harus secara runtut. Runtutannya seperti apa? Ya kayak di proposal ini di situ. Lah kita masuk nih, setelah orangnya duduk, bagaimana kita menjelaskan. Nah itu yang pertama, kita harus menatap orangnya. Yang kedua, kita harus tenang. Yang berikutnya, kita harus menguasai namanya materi ini. Nah, jadi kita harus tahu detail. Karena apa? Orang itu ketika bertanya itu kadang di luar konteks yang kita jelaskan. Banyak sekali pertanyaan yang ada di benak mereka. Intinya gimana? Ketika kita kepingin berhasil untuk meyakinkan orang, itu harus ditanya dulu kebutuhannya dan keluhannya apa, baru kita kasih solusi. Seorang
itu yang menjelaskan, atau sebuah marketing yang berhasil itu yang dia bisa menggali kebutuhannya orang tuanya, kebutuhannya anaknya, dan kebutuhannya sekolah. Itu harus kita tahu mencari detail itu tadi ya. Terus bagaimana kita masuk ke materi? Kita mau menjelaskan, minta waktunya sebentar untuk menjelaskan profil LBB Andi Utomo. Jadi LBB Andi Utomo itu bimbingan belajar resmi nasional yang sudah ada perizinannya. Lah ini kita ada lokasinya, ada 4 ya. Di sini di Manjilan. Kalau di Manjilan ya di sini dekatnya Sekolah Rakyat atau Taman itu, Taman Mojo Agung. Ke arah Mbak Said Sulaiman, perempatan pertama ada Balai Desa Manjilan, sampean masuk, nanti ada LBB Andi Utomo, itu cabang yang di Manjilan. Terus cabang yang kedua itu di Cadang Gayam, itu dekatnya apa, sekolah SDN Cadang Gayam selatan, atau sebelah selatannya lapangan bola Gayam. Nah seperti itu. Saya nggak tahu ya lapangan itu mana. Nah itu setelah apa, sebelum jembatan. Nah jembatan kan ada pom bensin Selorijo itu ya. Nah itu ada jembatan sebelumnya belok ke kiri. Nah, jadi kayak gitu. Nah itu di situ 2 rumah ada tulisannya LBB. Itu untuk yang di Cadang Gayam. Terus untuk yang di Trawulan itu depannya wisata Sumur Upas, pas depannya pas. Lah ancer-ancernya kalau dari Segaran itu ke arah Bateroloyo, sebelum Bateroloyo ada Balai Desa Sentono Rejo. Lah itu belok kanan, itu ada plangnya LBB Andi Utomo. Lah itu jadi itu lokasinya. Yang berikutnya yang di Sengon. Di Sengon itu dekatnya SMA Negeri 2 Jombang. Lah Jalan Dewi Sartika. Jadi kalau dari SMA 2 Jombang itu ke barat ada jembatan, nah itu belok kanan. Nah itu gang setelahnya itu kan ngikutin jalan pinggir sungai, itu habis pinggir sungai itu belok ke kiri, itu nanti ada LBB Andi Utomo yang cabang Sengon. Cuma sekarang belum berjalan, nanti berikutnya masih tahap renovasi, kemungkinan tahun 2027 baru ada dibuka. Nah, tapi kita sudah beli tempatnya di situ. Nah, terus ini lanjut lagi ke perizinan kami, ya. Nah, ini perizinan kami itu yang ini itu berarti dari notaris. Nah, ini akte pendirian dari notaris. Yang berikutnya ini pajak dari kantor pajak ya. Terus ini perizinan dari dinas perizinan. Terus ini domisili usaha dari desa. Ini surat rekomendasi dari dinas pendidikan. Kita dapat mulai tahun 2015. Jadi kita secara berkala dievaluasi sama dinas pendidikan sama dinas perizinan. Jadi kita sudah berjalan selama 11 tahun untuk yang resminya. Untuk yang belum resminya sekitar 4 tahun. Jadi totalnya 15 tahun. Ini dari Dinas Lingkungan Hidup. Terus ini dari BPJS Ketenagakerjaan situ. Nah, terus habis itu ini untuk profilnya itu pemiliknya. Jadi ini Pak Doni sama Bu Retno. Nah, ini untuk tim admin dan marketing. Jadi di setiap cabang kita ada adminnya 1, untuk marketingnya kita ada beberapa orang. Jadi untuk tim marketingnya itu di Manjilang kantor pusatnya. Terus ini profil gurunya. Jadi guru kita yang aktif itu sekitar 75 orang sesuai bidang. Jadi tidak semua bimbingan belajar itu memiliki guru sesuai bidang. Jadi keunggulan kita itu apa? Kita gurunya sesuai bidang di situ. Sesuai bidang seperti apa? Guru matematika yang ngajar matematika, guru komputer yang ngajar komputer, guru bahasa Inggris yang ngajar bahasa Inggris, guru TKA yang ngajar TKA, psikotes yang ngajar psikotes. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak berani ngasih asal guru TK ya khusus guru TK, guru yang SD juga SDMI ya gitu. Jadi kita
kita sesuai plotnya. Supaya apa? Kita supaya maksimal. Jadi kayak gitu. Nah ini contohnya masing-masing gurunya. Terus kita ada guru laki-laki juga ada guru perempuan sesuai permintaan. Kecuali yang reguler. Kalau reguler kan karena kelompok, jadi kita nggak bisa memilih. Kecuali memilih jadwalnya aja. Kalau gurunya ya sudah kita tentukan seperti itu. Kalau yang privat kalau nggak cocok bisa ganti guru. Nah, seperti itulah. Ini untuk profilnya. Ini profilnya untuk pembelajaran yang di Dayang, untuk yang kelas reguler. Jadi kayak gitu. Terus ini untuk yang di Manjilan yang kelas sore di situ. Terus ini yang SMA. Terus yang ini untuk yang di Trawulan. Terus ini untuk yang privat datang ke rumah. Nah, ini juga ini untuk yang privat datang ke rumah. Jadi program kita itu ada 4. 1 reguler datang ke LBB. 2 reguler online. Itu minimal 6 orang, nanti kita bukakan kelas. Itu bisa datang di salah satu tempat. Muridnya bisa, yang penting minimal 6 orang nanti sampai 12 orang. Terus yang berikutnya privat yang itu offline, datang ke rumah atau datang ke LBB. Itu bisa diisi 1 anak atau diisi 4 anak. Jadi 1 anak sama 4 anak itu biayanya sama. Terus ada lagi yang privat online. Jadi kan sekarang kan ada Google Meet, Google Zoom yang sama kayak itu offline. Kan kadang-kadang anak sekarang kan mager, capek bolak-balik, berarti bisa online. Atau bisa gurunya datang ke rumah. Jadi sudah tidak antar jemput lagi. Nah, jenjang kita mulai dari TK, RA, SD, MI, SMP, SMA, terus MTS, MA, terus mahasiswa umum, terus masuk sekolah kedinasan, terus TNI Polri, terus CPNS, P3K, terus TOEFL, TOEIC, IELTS, itu ada semuanya. Komputer juga ada mulai dasar, terus multimedia, desain, terus perkantoran, terus habis itu untuk AI itu ada semua, atau pemrograman, coding. Jadi kita menciptakan mulai dari yang tingkat dasar sampai yang siap kerja. Kita semuanya ada di situ. Nah, terus habis itu ini juga yang datang ke pondok. Jadi misalkan datang ke pondok juga ada juga. Jadi banyak sekali yang sudah les di tempat kita yang di pondok. Jadi mulai pondok BU, Tebu Ireng, tambah Beras, atau pondokan lainnya ada juga yang sampai di pondokan di Pasuruan. Di Kunjang kita juga ada. Jadi cakupan kita tidak hanya di Jombang, Mojokerto. Di luar kota pun kita juga bisa menjangkau. Tergantung apa yang dibutuhkan. Jadi kayak gitu ya. Terus ini juga contohnya yang privat komputer. Nah, terus kalau belum punya komputer nanti pakai komputernya kita seperti itu. Terus ini ada yang privat ke kepolisian seperti itu. Ini privat TKA. Jadi kan sekarang kan TKA sama ASAS ya, kayak ujian nasional lah. Itu juga harus harus ada persiapannya. TKA sama SNBT masuk perguruan tinggi juga ada. Jadi kayak gitu. Terus bimbingan olimpiade juga ada. Ini olimpiade kita juga kerjasama sama sekolah-sekolahan bagus, favorit juga. Ini yang untuk bimbingan online-nya kayak gitu. Ini juga. Terus bimbingan online yang datang ke pondok. Nah, seperti itu. Biasanya kan pakai komputer bisa situ. Nah, komunikasinya kalau WA enggak bisa pakai medsos atau pakai Telegram. Kan kita menyesuaikan. Yang bisa atau pakai email juga bisa. Jadi kayak gitu. Terus ini profilnya testimoni yang sudah ada di yang sudah ada di tempat kita. Jadi hampir 95% yang bimbingan belajar di tempat kita itu memiliki prestasi, baik ranking 1, menang olimpiade, atau masuk di sekolah favorit, SMP atau SMA atau SMK MA atau MTS atau perguruan tinggi yang favorit. Nah, seperti itu. Ini contohnya testimoninya. Ini juga yang masuk UPN, masuk Negeri Malang, masuk Brawijaya. Terus ini ada yang di Madura. Terus ada lagi yang di Gajah Mada.
Terus ini juga ada yang di Erlangga, Universitas Negeri Surabaya, Negeri Jogja, nah, kayak gitu. Terus ini juga yang masuk SNPB jalur prestasi, ini sampai LPDP. Jadi ini LPDP sampai S2 di situ keterima juga di ITS. Terus habis itu ini juga, nah ini yang masuk sekolah kedinasan, masuk di Setis, terus di Setan, terus di kedokteran. Nah ini pakai jalur prestasi semua di situ. Jadi ada yang jalur pakai rapot, ada yang jalur tes. Nah di situ. Ini juga kalau yang di Setis sama Setan ini kan semuanya jalur tes. Nah gitu. Terus ini masuk juga di kepolisian. Jadi yang kepolisian ini sama TNI adanya apa? Psikotes sama PPA, tes potensi akademik. Untuk apa, kesehatan sama fisiknya yang olahraga itu biasanya ada bimbingan sendiri dari TNI atau Polri. Kalau dari kita hanya garis besarnya saja, cuma kita lebih spesialis ke psikotes sama keterangannya. Bisa dicek juga di IG kita LBB Andi Utomo, di situ lengkap. Jadi bagaimana profilnya, testimoninya bagaimana itu. Nah ini yang bimbingan olimpiade juara, ini yang ada yang TK, ini yang SD, ada yang SMP kayak gitu. Terus ini yang itu apa, SMP, nah, situ. Terus ini yang juara lomba. Terus ini kita kunjungan ke sekolah-sekolah sama pondok, sama yayasan, sama instansi. Jadi hampir di semua tingkatan di sekolahan dan pondok dan yayasan di Jombang dan Mojokerto kita sudah pernah sosialisasi. Contohnya di SMA 1 Mojoagung, 6, terus SMA Pancasila, SMK, terus habis itu MA Darul Bait, MTS, terus SMP 2 Trawulan, ini SMP Pancasila, SMP 1 Mojowarno, SMP 1 Mojoagung, nah, di SMP Diwe, SMP Brawijaya, MTS N12 Jombang. Nah ini MI, tingkat MI juga ada, ini MTS 10, terus SDIT, nah ini juga dan seterusnya. Jadi ketika kita sudah di sekolah, alhamdulillah kita banyak dipercaya. Jadi alhamdulillah kita bertahan 15 tahun ini kita dipercaya. Itulah bapak ibunya rencananya ambil program apa situ. Nah, kita jelaskan kita ada program reguler dan program privat. Jadi untuk yang program reguler itu terdiri dari 12 sampai 15 anak per kelasnya di situ. Nah, ini untuk biaya pendaftarannya itu 100.000 setiap satu anak. Itu berlaku semuanya. Nah, itu cuma satu kali aja untuk biaya pendaftarannya. Terus untuk yang tingkat TK sama SD atau MI itu 250 per bulan. Itu sudah dapat 20 kali pertemuan. Jadi seminggunya itu berapa? Seminggunya berarti 5 kali. Mata pelajarannya apa aja? Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA. Kan IPA sekarang jadi satu sama IPAS, IPAS, agama sama PPKN. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada pelajaran di luar itu ingin dibawa, nggak apa-apa untuk yang tingkat SD di situ. Untuk SPP-nya 250 ini per bulan, bayarnya di depan semuanya. Terus habis itu untuk yang SMP itu 250 juga. Cuma ini kan awalnya kan 275. Kenapa kok 250? Karena anak-anak kalau seminggunya 5 kali itu kebanyakan. Karena banyak aktivitas biasanya. Ini kalau SMP ada ekstra atau kegiatan lainnya atau tugas. Jadi rata-rata mintanya cuma 4 kali. Lah mata pelajarannya apa aja? Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama IPA. Kalau IPS biasanya anak-anak belajar sendiri. Tapi kalau misalkan kepingin nambah juga boleh ikut privat atau nanti kelas reguler nunggu temannya dulu kayak gitu. Kalau sudah ada 6 orang saya bukakan kelasnya kayak gitu. Terus untuk yang SMA, SMK atau MA itu milih. Jadi bisa 1 mapel, 2 mapel, 3 mapel. Untuk biayanya ini 1 mapel 200.000, 2 mapel 275, 3 mapel 325. Nah,
dan seterusnya. Ini untuk bimbingan perguruan tinggi yang mau masuk perguruan tinggi ya. Ini untuk yang kelas reguler itu 2.500.000, itu berlaku 3 bulan di situ. Lah 3 bulan, dalam 1 bulannya itu 16 kali. Nah, di situ biasanya kan matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama mapel pilihan 1 kali. Nah, itu sudah berlaku ini. Sama perguruan masuk TNI Polri itu 3 juta, itu 3 bulan, seminggunya sama 4 kali. Jadi biasanya kan psikotes sama matematika sama bahasa Inggris. Nah, jadi kayak gitu. Ini untuk yang kelas reguler. Kelas reguler untuk yang di Majilan itu ada yang untuk SD sama SMP ya, itu ada yang kelas sore, ada yang kelas malam. Untuk yang di Trawulan sama di Dayam itu hanya ada kelas sore saja, karena yang malam tidak ada yang ngambil. Gitu. Kalau ingin misalkan ngambil kelas malam berarti nunggu temennya dulu 6 atau cari sendiri baru nanti kita bukakan kelas. Nah, jadi kayak gitu ya. Itu untuk yang kelas itu reguler. Terus ini untuk yang kelas privat itu pendaftarannya 1 anak 100.000. Berarti ya untuk yang iya tuh di belakang dia. Jadi ya, untuk yang kelas privat itu pendaftarannya 100.000. Terus untuk itunya biaya SPP-nya itu 75.000 untuk yang tingkat PAUD, TK, SD, itu 75.000. Itu bisa diisi 1 sampai 4 anak. Jadi 1 anak itu 75.000, 4 anak juga 75.000. Jadi dibagi, nanti tergantung kesepakatannya. Atau misalkan adik kakak juga bisa, misalkan kelas 6 sama kelas 4 bisa juga, atau SMP sama SD bisa juga lah. Nanti harganya yang harga yang kelas tertinggi. Nah, ini misalkan untuk yang SMP sama MTS itu 100.000 per pertemuan, itu bisa diisi 1 sampai 4 orang. Untuk yang SMA sama SMK sama MA 125 per pertemuan. Lah, ini pembayarannya seperti apa? Itu pembayarannya di istilahnya pembayarannya di depan semuanya. Jadi pendaftarannya 100.000. Pendaftarannya 100.000 sama SPP-nya itu tadi langsung dihitung 1 bulan. Jadi misalkan untuk tingkat SMP ya kan 100.000 per pertemuan lah. Itu kan nanti dibagi jadi 4 anak, berarti ya dibagi 400.000 dibagi 4 itu per pertemuannya lah. Kan kalau dihitung 1 bulan, misalkan dalam 1 minggu 1 kali, berarti kan 1 kali dikali 4 minggu kan dalam 1 bulan kan 4 minggu, berarti 400.000. Berarti 400.000 sama biaya pendaftarannya kalau 1 anak berarti itu 100.000, berarti kan 500.000 itu dibayar di depan situ lah. Misalkan 2 kali pertemuan berarti SPP-nya 2 dikali 100 berarti kan 200 dikali 4 minggu 800, berarti 800.000 itu untuk 1 bulannya lah. Terus ini pendaftarannya misalkan 1 anak berarti 100.000, kalau 2 anak berarti 200.000, totalnya berarti 800 sama 200 berarti 1 juta seperti itu. Kalau SPP-nya misalkan 2 anak berarti kan 800, SPP-nya berarti 400. Nah, tapi kita nerimanya sudah utuh 800.000, itu nanti dibagi sendiri kayak gitu. Terus misalkan ini Kak, ini aku kok ada 5 orang, boleh tak? Pinginnya privat, boleh. Berarti kalau 5 orang itu nambah 25 itu setiap jenjangnya. Jadi misalkan TK SD berarti itu 75 nambah 25, jadi 100.000. Kalau yang SMP dari 100 berarti ke 125. Kalau yang SMA berarti 125 ditambah 25 berarti
150. Jadi kayak gitu. Itu untuk biaya SPP untuk yang privat. Ya, terus untuk yang online maupun yang offline sama aja biayanya. Untuk yang privat, online sama offline sama aja. Yang reguler juga sama harganya. Bedanya kalau yang online kan pakai Google Meet atau Google Zoom kayak gitu. Kalau yang datang langsung yang tatap muka berarti ya langsung datang ke LPB atau ke rumah kayak gitu. Terus ini untuk yang program untuk yang itu masuk perguruan tinggi. Nah, itu masuk perguruan tinggi itu 500.000 per bulan. Itu seminggunya berapa kali? 4 kali. Apa aja yang diteskan? Ya biasanya kan psikotes kan literasi, numerasi, terus habis itu bahasa sama kalau IPA ya sama IPA-nya, kalau yang IPS sama IPS. Nah, kayak gitu. Jadi seperti itu. Itu 500.000 untuk yang kelas reguler. Nah, itu tadi. Terus untuk yang TKA itu sama yang ASAS itu seperti ini. Untuk yang kelas 6 sama kelas 9. Jadi 300.000 itu 4 kali pertemuan. Jadi apa aja matematika, bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia sama IPA. Nah, jadi 4 itu biasanya. Jadi untuk yang SD, SMP, SM sama untuk SMA juga sama. Kalau ingin ambil yang TKA, nah itu beda lagi tadi yang SNBP. Nah, itu beda. Terus untuk yang TNI Polri atau sekolah kedinasan itu ambilnya yang kelas privat ini kan. Nah, situ. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, ini bisa diisi formulir pendaftarannya. Jadi kayak gini, langsung diisi formulir pendaftaran. Setelah ngisi formulir pendaftaran, itu nanti kan menerima pembayaran, nanti dibuatkan SPP-nya. Jadi SPP-nya satu dikasihkan orangnya sama kwitansi, terus sama satunya diarsipkan. Jangan lupa difoto. Habis difoto, terus minta izin orangnya, foto pendaftaran, nanti difoto, terus dikirim di grup pendaftaran, terus formulirnya setelah diisi juga difoto, dimasukkan di grup pendaftaran. Habis itu dikasih detail sama kontaknya, terus jangan lupa langsung di WA orangnya biar ketika tanya-tanya bisa langsung jelas. Khusus untuk yang privat itu nanti dikasih tahu untuk itu minta tolong dikirimkan Sherlock sama foto depan rumah supaya gurunya bisa langsung datang sendiri. Nah, seperti itu. Terus habis itu ketika sudah itu koordinasi sama admin, Mbak ini ada pendaftaran baru, dimasukkan di grup orang tuanya sama muridnya, dikasih jadwalnya, terus habis itu diumumkan, terus dikasih ucapan selamat bergabung. Terus jangan lupa ketika ada yang jadwal baru berarti diinformasikan. Jadi kayak gitu. Itu untuk yang menerima pendaftaran. Jadi dipastikan seperti itu, terus habis itu dimasukkan di grup, habis itu dikasih ucapan selamat, terus jangan lupa kalau sudah bayar dimasukkan di buku besar sama direkap di spreadsheet. Nah, terus habis itu kalau untuk tanya nomor rekeningnya mana lah, di sini ada. Jadi di sini ada nomor rekeningnya. Nah, nomor rekeningnya cuma satu, BCA-nya di situ ya. Jadi tidak ada nomor rekening lainnya, jadi pakai ini. Jadi untuk itu dia bisa transfer atau bisa langsung cash itu tadi. Terus kalau ada yang tanya, ini saya bayarnya per datang bisa atau enggak? Bisa di situ. Jadi kan tadi kan bulanan. Kalau misalkan orangnya pingin per datang itu enggak masalah. Jadi sampean itu seperti itu ya. Jadi setelah itu tadi selesai, sampean mempersilahkan orangnya untuk pulang begitu ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan bisa itu nanti kalau ada lanjutan bisa
ya bisa tanya-tanya lewat WA atau datang langsung ke sini di nomor yang sudah saya WA-kan. Seperti itu cara menjelaskannya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, kalau tanya buku di sini tidak ada bukunya, soalnya di sini itu bukunya itu menyesuaikan yang terbaru karena kan gonta-ganti terus. Jadi bukunya itu kayak gitu. Jadi bukunya kita menyesuaikan kurikulum yang terbaru kayak gitu. Terus yang berikutnya itu untuk apa? Latihannya kita biasanya juga pakai aplikasi kayak puisi, Google Form gitu kita pakai. Loh, kenapa kok nggak ada bukunya? Karena kan sekarang itu berganti terus. Jadi meskipun isinya sama, jadi mendingan kita langsung memanfaatkan buku yang sudah ada dari sekolah sama dari online biar nggak bingung. Terus keunggulan kita dari bimbel lain apa? Kita bayarnya bisa bulanan, bisa tahunan. Kalau bulanan ya sesuai harga ini tadi, kalau bayar langsung 1 tahun dipotong 2 bulan. Jadi cuma bayar 10 bulan. Itu keunggulan kita. Terus keunggulan kita apalagi fleksibel. Jadi pembayaran kita selain bisa fleksibel, ketika ada guru yang tidak cocok kita juga bisa request ganti guru karena kita gurunya sudah. Nah, itu juga lokasinya kita akan ada di beberapa tempat. Jadi misalkan tidak nyaman di sini, cari tempat cabang yang lainnya juga bisa. Itu sekian dari saya. Mungkin itu penjelasannya ya. Nanti untuk berikutnya nanti saya menjelaskan satu persatu. Ya. Ada lagi? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.